Sudah mulai? Alhamdulillah. Oke. Anas. Salamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas buat sedulurku semua dimanapun kalian berada. Semoga rezekinya mengalir deras tanpa batas dan dimuliakan Allah, dimuliakan Tuhan, diberkahi segala usahanya. Alhamdulillah. Panas sekali hari ini sedulur. Oke, sebentar ya. Oke. Bagaimana kabar sedulur sambung rasa semua? Saya doakan sehat dan hari ini ada keberkahan setelah melihat tayangan saya ya. Saya ingin menyapa dulu sedulurku semua. Dari atas Atep Kurnia hadir, siap. Muhammad Rasid, salam Ki, saya dari Malaysia, ya siap. Denny Setiawan, hai Ki, ya. Mas Rin Love, Kuiras, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Vitaloka, hai Ki, saya Malaysia, siap, hai juga. Terus Denny Setiawan, masih ingat ya kemarin WA belajar mata batin, siap. Rin Love Cures, salam hadir Ki, ya. Camat barokallah, amin, amin, amin. Banyak yang datang. Rin Love Cures, jangan lupa like, ya like, jangan lupa like dan komentar ya yang positif, ya. Mas Oto, assalamualaikum. Ki Magetan hadir, waalaikumsalam. Malaysia hadir, ya, waalaikumsalam. Siap. Imron, wah banyak yang hadir, alhamdulillah. Malam ini sedulurku semua, saya ingin berbagi paham mengenai rahasia di balik seorang indigo, ya. Jadi banyak di luar sana pemahaman-pemahaman mengenai indigo yang kurang tepat, sedulurku. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya indigo, dan mungkin sedulur sambung rasa ada yang memang mempunyai bakat indigo, ya. Saya akan jelaskan dulu perihal tentang apa sih indigo itu. Apa ada kaitannya dengan mata batin atau indra keenam. Nanti jangan lupa siapkan insya Allah kalau waktunya nutut, karena saya hanya bisa setengah jam aja, ya. Saya harus melakukan perjalanan hari ini. Ya, waalaikumsalam. Cilacap, siap. Oke, Ki, apa maksudnya indigo? Yes,
Saya akan jelaskan apa itu indigo. Sabar dulu, santai dulu ya. Jangan lupa kopinya. Kemudian insya Allah kalau nuntut nanti eh, saya berikan terapi dari jarak jauh. Jadi cukup siapkan air aja, air putih 1 gelas, taruh di depan ya. Insya Allah saya akan bantu untuk terapi ya. Kopinya jangan lupa, saya minum kopi dulu sedulurku. Nikmat Allah ya, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan, katanya Allah. Enggak akan saya dustakan nikmatnya. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Oke, sedulurku, saya akan membahas perihal mengenai indigo. Tapi sebelumnya harus Anda pahamin apa sih indigo ini. Banyak yang salah paham. Dan bagaimana bisa seorang indigo itu sampai menembus mitosnya ya. Entah mitos atau benar. Bisa ngelihat masa depan seseorang. Bisa melihat hal-hal yang belum terjadi. Apakah sama, ada pertanyaan juga, apakah sama Ki dengan terawangan? Nah, jadi banyak yang berpendapat seperti itu. Apakah sama atau nanti akan saya jelaskan perlahan-lahan. Ya. Jadi indigo itu apa sih sebenarnya? Indigo kalau menurut ilmu psikologi itu ada bahasa yang disebut dengan ISP. Kepanjangan dari ISP itu adalah extrasensory perception. Jadi seorang indigo itu sama halnya orang yang mempunyai ISP atau extra sensory perception-nya itu sangat luar biasa meningkat. Persepsi ya. Jadi kepekaan. Nah, bahasa sederhananya kepekaan. Termasuk indera keenam, kepekaan. Jadi extra sensory perception atau indera keenam itu sama halnya dengan seorang indigo, sedulurku. Bahasa psikolognya adalah ISP. Ini perlu dipahamin. Jadi mereka mempunyai persepsi yang sangat-sangat peka sekali terhadap sesuatu yang ada di luar darinya. Persepsi yang bagaimana? Dari rasa sebenarnya. Ini yang harus dipahamin dulu dari rasa, dari indera perasaan. Yang lalu saya jelaskan mengenai mata batin, ini sebenarnya ada kaitannya dengan indigo. Ya, jadi ada 5 indera. Ini sama halnya rasa. Jadi perasaan. Ada 5 indera, tapi yang terpenting dalam pemahaman kali ini adalah hanya 3 indera kita yang sering kita sebut dengan indigo atau indera keenam. Melalui 3 panca indera ini. Yang pertama yaitu penglihatan, indera penglihatan. Yang kedua perasaan, ya. Yang ketiga ini bisa pendengaran. Jadi 3 indera ini yang biasanya akan lebih menonjol, sedulurku. Entah itu penglihatan, tapi penglihatan secara visual, pendengaran juga secara visual sebenarnya. Tidak secara fisik atau materi, tapi di dimensi yang imateri lebih halus bisa didengarkan. Contoh, di balik batas rumah Anda, ya tembok. Nah, penglihatan juga sama. Rasa juga sama. Kita bisa merasakan suatu hal yang terjadi di luar sana. Nah, itu sebagian daripada indigo, ya, bakat indigo, rasa yang dimiliki seorang indigo. Ya, di dalam kitab suci, ya. Kalau saya karena saya Islam, jadi ada di dalam kitab suci. Ya, sebentar ya, saya mau ngelihat dulu. Ya.
Ada di dalam kitab suci itu menerangkan bahwa mengenai hal gaib ya. Bahkan saya ngelihat seorang ustadz atau siapa yang ada di YouTube, saya juga lihat bahwa ada diharamkan mereka-mereka yang mengetahui hal gaib. Karena apa? Mendustakan firman Tuhan. Karena yang mengetahui hal gaib itu adalah Allah, hanya Tuhan. Ada yang mendustakan seperti itu. Tapi dalam hal ini saya menjelaskan secara universal pemahamannya. Jadi bolehlah Anda mengaitkan dengan kitab Anda, boleh. Terserah, tergantung ya. Tapi di sini saya memberikan pemahaman secara logika ya, dan ada kaitannya dengan ilmu psikologi yang pernah saya pelajarin. Jadi itu pemahaman mengenai indera-indera, kepekaan sebenarnya indigo itu. Nah, ini satu hal yang perlu sedulurku pahamin. Satu hal yang perlu sedulurku pahamin. Ingat ya, ini garis bawah. Seorang indigo itu bukanlah seorang yang dipilih Tuhan, diberikan keistimewaan Tuhan, diberikan keistimewaan spesial daripada yang lain. Tidak. Ingat sedulurku, Allah itu adil. Allah itu maha adil. Dia tidak memilih hamba-hambanya, tidak. Semua rata, semua bisa, semua diberikan hak untuk menjadi manusia yang lebih baik, jauh lebih baik. Ingat itu. Ya, jadi tidak memeta-metakan. Ya, ada satu hal yang mungkin memang dipilih Allah untuk memimpin umat. Dalam hal ini indigo bukan. Ini kelebihan yang dimiliki seorang manusia yang diberikan Tuhan. Ada hak untuk Anda semua untuk belajar atau meningkatkan kepekaan indrawi ini atau indigo ini. Mata batin ini. Sama halnya, indigo dan mata batin itu sama sebenarnya sedulurku. Cuman bahasa dari luar. Sekitar tahun 80-an kalau nggak salah bahasa ini keluar. Jadi istilah. Saya sebut ini adalah istilah. Ya. Oke, kembali lagi. Jadi sebenarnya semua manusia itu ya, jadi semua manusia di dunia ini indigo. Contoh, sejak kecil Anda itu sangat peka sebenarnya. Semua anak kecil sejak kecil itu bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Ya, mata batinnya sangat-sangat peka, betul nggak? Mendengarkan sesuatu, kemudian melihat sesuatu nangis, kemudian nggak merasakan sesuatu. Nah, yang tidak dirasakan mereka-mereka yang sudah beranjak dewasa. Tapi semua manusia dari pertama lahir itu sudah diistimewakan. Dan Anda itu pilihan, bukan mereka-mereka aja, tapi semua manusia itu pilihan, sedulurku. Ini yang harus Anda pahami. Ya. Jadi saya hanya menekankan dalam hal ini, kita semua adalah indigo. Bukan saya, bukan Anda, atau mereka yang di luar sana. Ya, mereka yang pilihan, yang disebut dengan nabi, wali, itu bukan hanya seorang indigo saja. Ya, itu yang harus Anda pahami. Di sini yang harus Anda ingat. Jadi jangan berkecil hati, saya nggak punya garis. Nah, ada lagi yang bilang seperti itu. Saya garisnya dari sini, makanya saya tahu. Bagi saya itu pemahaman yang kurang tepat. Berarti kasihan yang mereka tidak diberikan kelebihan dong. Mana keadilan Tuhan? Ya, Tuhan itu maha adil. Mereka semua diberikan hak untuk memiliki bakat ini. Karena ini indrawi. Kaitannya dengan extrasensory perception tadi. Meningkatnya di mana ISP-nya? Penglihatan, pendengaran, perasaan. Di mana? Mayoritas di 3 indrawi itu. Anda yang di mana saya nggak tahu. Begitu. Ya, jadi saran saya pahamin hal ini dulu. Bagaimana mengasahnya, bagaimana mengasah kemampuan indigo ini. Karena ketika sejak kecil saya sudah bisa, ketika dewasa saya mulai beranjak berkurang. Saya sudah tidak bisa merasakan, katanya orang tua saya kecil, ya semua seperti itu, mengalami hal seperti itu. Tidak terasa karena apa? Karena lingkungan. Mungkin lingkungan Anda memang tidak suka hal-hal yang berbau indigo. Ya, sehingga perlahan-lahan bakat itu
rasa itu, indrawi itu, kepekaan itu, ISP, extra sensory perception itu mulai melemah. Ya. Jadi berkurang, tapi bisa Anda asah lagi. Itu sebenarnya berkaitan dengan materi saya yang lalu, yaitu ada 3 tingkat pikiran. Ini yang Anda pahamin. Sadar, bawah sadar, tidak sadar. Conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Nah, bakat indigo ini dimulai dari subconscious mind. Lebih dalam lagi, spiritualnya lebih dalam lagi, sampai menuju ke kesadaran yang lebih tinggi, nanti sampai unconscious mind. Ketidaksadaran. Ketidaksadaran tapi kita menyadari. Ya, kalau belajar awalnya Anda harus mengendalikan di dalam subconscious mind atau alam bawah sadar kalau Anda pernah dengar. Itu dimulai di situ bakat indigo. Apakah benar orang itu bisa ngelihat masa lalu atau masa depan? Wallahu a'lam. Ya, semuanya bagi saya tidak ada yang nggak masuk akal. Hanya akal Anda yang nggak masuk. Ya, kalau Allah memberikan kun fayakun, bisa. Ada batasan memang kita. Memang kita ada batasan. Tapi kita nggak tahu. Kalau Allah memberikan, memang di dalam kitab masalah gaib itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah. Yang lain tidak tahu. Tapi kalau Allah memberikan tahu, apakah tetap hanya Allah yang tahu? Enggak. Kita nggak tahu. Wallahu alam. Karena banyak sekali, dan saya pernah, tanpa saya sadari, alam bawah sadar saya, ketika ada klien di depan saya, menuju masa di mana dia akan terjadi sesuatu. Tapi saya nggak ngomong, karena kalau saya ngomong klien saya, kamu nanti besok seperti ini menjadi heterosugesti. Saya nggak ngomong, dan terjadi. Tapi juga terkadang tidak. Ya, kembali lagi manusia ada apa? Batasan. Karena apa? Yang maha sempurna, yang maha tahu adalah Allah. Makanya saya sering mengatakan, Ki Sambung Roso itu nggak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa hanya Allah, hanya Tuhan. Ya, mudah-mudahan dalam keberkahan. Banyak teman-teman yang kurang memahami akan pemahaman ini. Bagaimana mengasahnya, kemampuannya, agar bisa terasa lagi, atau mungkin sama sekali nggak bisa. Bisa nanti dilatih pelan-pelan. Saya akan ajarkan. Ya, kalau yang baru ngelihat bisa ngelihat tayangan saya yang live mengenai membuka mata batin. Itu ada dasarnya, pemahamannya dulu. Ya, oke. Saya lihat dulu, malam Ki, salam santun. Ya, salam santun, siap. Bagaimana cara biar mata batin bisa terbuka bagi orang awam Ki? Pahamin dulu, sedulurku, yang terpenting itu pahamin esensi dari mata batin indigo ini, tadi yang saya jelaskan. Jadi extra sensory perception, itu pemahaman sederhananya. Jadi kepekaan, meningkatnya kepekaan, sehingga Anda tidak bisa memaksa. Anda harus bisa melihat seperti teman saya yang satunya. Nggak bisa. Terkadang kita hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Kita bisa merasakan, tapi tidak bisa melihat. Ada yang bisa melihat, tapi tidak bisa mendengar atau merasakan. Jadi salah satu tiga indrawi tadi yang meningkat. Mayoritas memang paling banyak itu adalah penglihatan. Sederhana sebenarnya. Sederhana. Awalnya Anda harus berimajinasi, banyak-banyak imajinasi, karena alam gaib, ya, alam supranatural saya sebut, di dalam mata batin Anda itu sebenarnya ranahnya ada di bawah sadar. Ya, jadi ketika masuk alam bawah sadar, yang perlu Anda ketahui, kita harus menutup mata. Nanti jika kita sudah terbiasa, kita bisa membuka mata saat kita bisa masuk bawah sadar. Sehingga antara sadar dan tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar, antara conscious mind dan unconscious mind, yaitu ada di alam bawah sadar atau subconscious mind. Banyak materi-materi di luar, tapi di sini saya memberikan materi singkat, dan tata caranya bagaimana? Sederhana. Kalau ada yang baru ngelihat, agama apapun Anda bisa. Yang penting Anda yakin dulu bahwa ini, bakat ini, indigo ini diberikan Tuhan sejak Anda lahir. Ya, hanya Anda harus perlu pengasahan lagi. Kalau di Islam mungkin bisa dengan zikir. Di luar sana mungkin ada meditasi. Ya, intinya ini ingat ya, intinya indigo atau extra sensory perception ini, rasa indigo ini, bakat indigo ini ranahnya di bawah sadar. Jadi ketika Anda kondisi sadar, tidak bisa.
Anda harus mematikan, menonaktifkan alam sadar Anda hingga masuk di alam bawah sadar. Di situ jika Anda sudah berhasil di situ, Anda bisa melihat hal-hal yang tidak Anda lihat. Bisa dikatakan itu imajinasi, delusi, terserah. Tapi di situ jika Anda terbiasa, ya terbiasa, memang memunculkan fenomena-fenomena yang mereka tidak pernah lihat. Contoh melihat hal-hal gaib yang lain sebagainya. Itu ada di bawah sadar seluruh. Ya, ada tingkatannya nanti. Saya akan jelaskan. Tapi sekarang Anda belajar ke ranah bawah sadar dulu. Ya, itu gaib karena pikiran itu gaib sejatinya. Jadi hakikatnya gaib itu apa? Pikiran Anda itu gaib. Ya. Sejatinya pikiran Anda itu gaib dan indigo itu berawal dari pikiran Anda menciptakan rasa indigo, mata batin, indera keenam. Ini pemahaman saya. Ya, mungkin kalau saya salah, mohon maaf. Mungkin kebodohan saya. Tapi kalau saya benar, bukan saya, tapi Allah. Karena ilmu yang saya pelajari itu ilmu Allah, yang datangnya dari Tuhan. Ya, begitu seluruhku. Semoga bisa dipahamin, dan bisa jadi berkah buat kita semua. Ya. Jadi itu mengenai indigo. Jadi misteri seorang indigo itu benar-benar belum terkuas sampai sekarang. Banyak mereka, saya pernah sharing dengan komunitas indigo ya waktu itu, kapan saya lupa, namanya siapa saya lupa, ketuanya di Surabaya, Mas siapa saya lupa, luar biasa orangnya. Orang biasa. Kemudian saya menanyakan, indigo itu bagaimana? Ini seperti yang saya jelaskan. Kemudian apakah semua orang itu, apakah hanya orang-orang tertentu yang indigo? Tidak semua orang. Dia bilang juga sama. Oh, berarti benar bahwa semua orang itu sebenarnya indigo. Itu hanya itu istilah sehingga memetakan manusia satu dengan yang lain. Enggak, semua mempunyai kelebihan seperti itu yang diberikan Tuhan. Makanya Anda jangan putus asa untuk belajar mengasahnya. Bagaimana mengasahnya? Kalau dalam materi saya, pemahaman saya yang saya ajarkan dalam training spiritual saya, MCH Getar Semesta, itu selain kita membuka mata batin, itu juga untuk kesembuhan kita, untuk keberkahan, keberlimpahan, mengubah kehidupan kita sedulurku. Ya, jadi dengan cara apa? MCH itu meditasi cipta hening. Nah, ini yang harus Anda pahamin. Waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam. Jadi meditasi cipta hening, getar semesta. Getar semesta itu menggetarkan atau vibrasi ke semesta. Dari mana? Nah, itu ada kuncinya, ada rahasianya, ada pemahaman yang lebih dalam. Tidak bisa saya jelaskan dalam waktu singkat ini. Ya, jadi caranya bagaimana? Oke, saya berikan cara. Anda berlatih untuk bermeditasi, cukup. Ya, berlatih untuk bermeditasi. Ya, meditasi yang bagaimana? Bebas. Banyak di YouTube cara-cara meditasi atau yang saya berikan. Ada sebelumnya, mungkin Anda bisa belajar memahami meditasi. Ya, cukup duduk, tempatkan situasi yang nyaman, ya, tidak terlalu berisik awalnya karena kita melatih untuk masuk di bawah sadar. Pikiran sadar kita ini yang harus kita nonaktifkan. Dia selalu berkeliaran, gitu loh. Berpikir ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, itu pikiran sadar. Karena tidak terbiasanya sehingga kita susah untuk berkonsentrasi. Konsentrasi itu apa? Fokus itu apa? Menyatunya kelima panca indera pada satu titik fokus. Ya, jadi konsentrasi itu apa? Menyatunya kelima panca indera kita pada satu titik fokus. Jadi ketika Anda diam melihat, ya, ada pikiran, ini berarti belum menyatu. Nah, ini latihan. Bagaimana caranya? Gimana sih melatihnya? Cukup satu, latihan. Latihan fokus melihat sesuatu. Bukan tidak berpikir ya. Fokus itu bukan tidak berpikir. Hati-hati, Anda jangan gagal paham loh ya. Banyak yang gagal paham. Karena dikira nggak berpikir. Manusia diciptakan dengan pikiran. Kalau kita nggak berpikir, mati namanya. Ya, jangan salah paham. Inilah konsentrasi. Inilah esensi dari konsentrasi. Ya, harus dipahamin seluruhku. Jadi duduk meditasi fokus. Kalau saya mengajarkan yang sederhana saja. Melalui keluar fokus pada keluar masuknya nafas. Nggak perlu melekan, nggak tidur, nggak perlu puasa. Hakikatnya kalau pemahaman saya sederhananya, meditasi itu juga melek, menjaga melek, ya.
menjaga tidak makan. Kita merem. Ya, ini tapi kita tetap fokus melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang ada di dalam mata tertutup kita. Cahaya ataupun apa. Tidak makan. Sama meditasi nggak makan. Jadi duduk, diem, nggak makan. Bahkan tidak bergerak. Itulah meditasi. Paham ya? Jadi banyak pemahaman nanti yang akan saya jelaskan dalam YouTube saya. Dan nanti mungkin saya akan berpindah channel di 2019. Ya, insya Allah. Ada channel baru lagi yang saya khususkan. Ya, yaitu mungkin Kisah Bung Roso 2019 mungkin. Saya akan perbarui di situ nanti banyak edukasi, pemahaman-pemahaman sekaligus mungkin live ya. Karena juga dibutuhkan jaringan sedulurku. Sinyal yang bagus live ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bilang bahwa saya bisa lihat gaib saat ini juga, tapi nyatanya saya belum bisa. Bagaimana pendapat Kiai? Beberapa yang saya temui bilang bahwa saya bisa lihat gaib saat ini juga, tapi nyatanya saya kurang paham ya pertanyaannya. Beberapa spiritualis gini sedulurku, ada perbedaan pendapat mungkin, tapi tidak perlu Anda perdebatkan. Ya, mungkin lebih cerdas mereka, lebih pintar pemahaman mereka daripada saya, Kisah Bung Roso. Ya mohon maaf, pemahaman saya hanya seperti ini. Nah, kalau Anda bilang saya bodoh dengan pemahaman saya nggak apa-apa. Kalau Anda bilang saya cerdas dengan pemahaman saya karena Allah, gitu. Jadi hal gaib itu tadi esensinya hal gaib itu. Hal gaib itu tersimpan di mana? Adanya letaknya di mana? Di pikiran Anda. Pikiran Anda itu gaib sebenarnya. Ya, ini di luar sana mungkin tidak ada penjelasan. Ini saya jelaskan, saya bongkar rahasianya mengenai indigo sendiri. Indigo itu gaib kan, rasa yang gaib. Ada rasa di dalam rasa, yaitu apa? Di dalam pikiran. Pikiran yang mana? Di dalam pikiran alam bawah sadar. Bawah sadar. Di bawah sadar itulah ketika Anda memanfaatkan kondisi tersebut, ya, Anda bisa memunculkan fenomena-fenomena yang nggak masuk akal. Tapi karena di situ sudah masuk akal, hanya akalnya nggak masuk. Begitu. Ya, mungkin di luar sana ada yang bilang, wah itu kesesatan, satu kesesatan. Nggak kesesatan bagi saya. Kurang tepat pendapatnya sedulurku. Itu adalah fenomena dari alam bawah sadar. Ya, mereka nggak paham, mungkin mereka nggak mau ngelihat atau bagaimana saya nggak tahu, atau mungkin mereka juga benar ya. Saya nggak menyalahkan ya. Mungkin bagi saya kurang tepat pemahaman bahwa musyrik, indigo itu syirik, indigo itu sesat atau bagaimana. Bukan. Seorang indigo itu powernya letaknya di imajinasi. Imajinasinya tinggi sekali. Sehingga memunculkan warna-warna yang ada di otaknya atau pikirannya. Gitu ya. Pikiran apa? Bawah sadar. Dan Anda pun bisa melatihnya itu dengan imajinasi. Makanya meditasi itu banyak tata caranya. Ya, saya tidak membahas kundalini, reiki dan sebagainya, saya nggak bahas. Saya yang sederhana saja tapi power. Jadi alumni saya, murid-murid saya MJ Getar Semesta di dalam training spiritual saya itu, mereka sangat-sangat paham mengenai yang saya jelaskan ini. Yang awalnya belajar di luar sana membuka mata batin dengan instan nggak bisa. Dengan biaya yang sangat mahal nggak bisa. Dengan puasa, dengan belak tetap nggak bisa. Karena apa? Karena nggak paham esensinya. Esensi dari kegaiban itu. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi gaib itu bagaimana? Ranahnya itu loh, di mana? Gitu. Jadi Anda belajar mahal-mahal percuma. Makanya tidak ada sesuatu hal yang instan. Saya ingatkan. Tidak ada sesuatu hal yang instan, sedulurku. Semua berproses. Kun fayakun itu proses. Jangan salah. Ya, berproses. Nggak ada yang bim salabim Anda ngelihat. Nggak ada, itu sulap. Sulap. Berproses. Meskipun sebenarnya Anda hanya ranahnya di bawah sadar. Dengan instan mungkin dengan bantuan hipnosis. Itu bisa. Jadi saya akan ajarkan bagaimana mekanisme hipnotis juga untuk membawa Anda ke ranah bawah sadar. Ya, mungkin pendapat di luar sana juga lain. Oh, itu bukan ranah bawah sadar. Iya, saya paham. Paham, mungkin lebih dari bawah sadar. Tapi kan latihannya butuh di bawah sadar dulu, sedulurku. Latihnya itu nggak bisa Anda instan langsung ke kondisi tidak sadar, tapi kita Anda sadar. Nggak bisa. Semua latihannya dari situ dulu. Ya, mudah-mudahan pemahaman ini jadi berkah buat Anda. Jadi berkat Tuhan untuk hidup Anda semua, sedulurku. Amin. Ya, ini yang harus Anda pahamin. Oke. Oke, saya sapa. Alhamdulillah. Ya.
Kalau ada kesalahan, mungkin karena perbedaan pendapat, saya mohon maaf sedulurku ya. Yang jelas tidak perlu diperdebatkan ya. Saya ingatkan lagi, hati-hati dengan Kisambung Roso yang mengatasnamakan saya dengan pakai profil saya. Foto saya ini asli saya Kisambung Roso dan nomor saya 081217717009. Ada Instagram, ada Facebook Dian Anugrah Sulistiawan ya dalam kurung Kisambung Roso. Kemudian saya kemarin nyoba Live Me, aplikasi Live Me untuk langsung coba download ya, ikuti saya. Itu saya mau mencoba di situ live melihat sosok-sosok penampakan atau penjelaskan tentang jejak keramat. Saya ingin coba di situ. Ya. Jadi itu semoga dipahamin ya. Saya kasih waktu sedikit sekaligus habis ini kita praktek pengobatan ya. Sedulurku, siapkan air 1 gelas di depan Anda. Saya transfer energi, doa dari Allah, kita satukan kun fayakun Allah. Mudah-mudahan air itu jadi obat untuk kesembuhan Anda. Semoga juga diri Anda sehat. Ya, silakan yang mau tanya silakan. 3 orang aja biar tidak terlalu lama. Ya, sama-sama. Hati-hati juga penipuan uang gaib. Banyak yang WhatsApp di saya tanya uang gaib, uang gaib, uang gaib. Aduh, dana gaib. Saya utangnya 150 juta Ki, saya butuh dana gaib. Enak banget. Hah? Anda namanya lari dari tanggung jawab. Nggak ada, uang gaib itu nggak ada. Kalau ada yang bisa uang gaib ya mungkin sedulur spiritualis ya yang biasanya menawarkan jasa, kabari saya. Saya ingin buktikan kalau memang Anda bisa. Ya, uang gaib ya. Dananya 350 dapat 350 juta. Buktikan. Saya siapkan dananya berapa yang Anda minta. Ya. Bukan saya nantang, tapi ini banyak pembodohan dan penipuan di sini. Saya kasihan dengan sedulurku yang kemarin WhatsApp saya sudah tertipu hingga puluhan juta. Itu saya katakan brengsek semua itu orang-orang. Makanya Anda juga cerdas dong. Yang cerdas gitu loh. Nggak ketemu orangnya online, nggak pernah telepon, nggak tahu identitasnya, ditransfer. Iya kurang cerdas Anda. Hidup kepepet. Akhirnya mencari jalan instan. Nggak usah. Aktifkan mata batin Anda. Ya, bakat indigo Anda. Rasa indigo Anda. Aktifkan. Biar Anda bisa mendengarkan sinyal-sinyal rezeki Anda dari manapun. Rezeki itu nggak akan kemana-mana. Ya, tapi kalau Anda tidak kemana-mana, nggak dapat rezeki, gitu loh. Jadi harus minimal di depan gang atau apa gitu, pasti ada dan tetap ada usaha ikhtiar. Teman-teman yang mungkin kemarin berkecil hati karena minta nomor togel saya blokir, mohon maaf, ya. Sekali Anda minta nomor togel lagi saya blokir. Itu mental miskin bagi saya, penyakit virus yang menyebabkan Anda semakin terpuruk dan miskin. Gitu ya. Next, saya akan menjelaskan bagaimana meningkatkan jiwa spiritual yang tepat. Ya, insya Allah ya. Mau tanya Ki, ketika meditasi fokus pada pernafasan sehari berapa lama meditasinya? Bebas. Bebas. Bebas dulurku. Berapa lama pun bebas. Tapi minimal kalau bisa latihannya minimal 15 menit. Kalau pertama-tama. Karena kalau Anda paksa, pikiran sadar ini semakin aktif. Gitu loh. Nggak non-aktif, malah aktif. Kenapa? Karena apa? Dia berpikir capek. Aduh, kok masa capek. Ketika pikiran itu muncul, itu pikiran sadar namanya. Nggak bisa. Ya. Nah. Assalamualaikum Meraga Sukma apa alam Ki Meraga Sukma apa alam bawah sadar. Nanti materinya Meraga Sukma minggu depan saya jelaskan. Ingatkan saya. Bukan materi Meraga Sukma dulu ini. Terlalu jauh. Anda belajar dulu, belajar. Ayo. Ketika saya jelaskan langsung praktekkan. Jangan ngomong doang atau baca doang gitu loh. Biar sama-sama pinter kita. Mumpung saya masih hidup. Ayo kita belajar sama-sama. Praktekkan. Jangan tanya, banyak yang tanya doang tapi nggak praktek-praktek. Ini harus nggak usah ribet, lakukan dulu, yakini lakukan dulu. Ya, itu ya. Jadi
praktekkan dulu sedulurku. Ya, ada pertanyaan lagi. Untuk gerbang rizki dilakukan berapa kali, Ki? Kalau gerbang rizki, Anda ingin membuka gerbang kekayaan sejati ya, itu beda materinya. Ngomong togel bilang aja, Ki, uang nggak ada instan kerja jual. Iyalah togel sedulurku. Nah lagi, Ki, cara memperkuat rasa, meditasi. Cara memperkuat rasa itu meditasi, menyatukan rasa. Itu transfer ilmu tenaga dalam, Ki. Ya, ini kurang paham juga. Apanya yang ditransfer itu? Uangnya aja yang ditransfer. Indigo sama laduni sama gak? Laduni kan ilmu. Ilmu laduni, ilmu di mana didapat dari alam. Jadi saya juga pernah ketika duduk meditasi kemudian dapat materi. Ya, dapat disuruh ngelihat ayat ketika baca Quran. Duh, ini materi tiba-tiba. Itu laduni termasuk itu. Bukan terus Allah mendatangi Anda, enggak. Ya tetap itu dari kuasa Allah juga. Ada yang udah praktek, alhamdulillah. Ya, intinya tenang dulu. Kalau Anda ketika latihan meditasi, kondisi Anda nggak tenang, mikir utang dan sebagainya, nggak bisa. Tapi harus dipaksa. Dipaksa. Karena kalau pikiran sadar Anda yang terus aktif, susah sedulurku. Itu ya. Jadi itu indigo, ini saya jelaskan. Di luar sana, saya banyak lihat kurang detail. Jadi Anda indigo itu anak indigo. Semua bakat, semua bisa. Cuman karena mereka terasa sejak kecil sama dewasa, terasa mungkin karena lingkungan. Ya, karena dia tingkat konsentrasinya. Jadi seorang indigo itu konsentrasinya memang tinggi sekali. Sehingga bisa menciptakan imajinasi, kreativitas tanpa batas. Begitu. Masih kurang paham, masih kurang detail yang saya jelaskan. Ya sudah, ikut training saya MCA Getar Semesta. Ya, training spiritual saya. Langsung dengan saya, tentu saya mau private mau apa. Ya, kalau nggak mau, ya belajar ngikutin YouTube saya yang sebelumnya. Gitu ya sedulurku. Oke, sudah airnya disiapkan. Ayo, sudah setengah jam lebih. Kalau sudah disiapkan, taruh depan, ya, taruh depan. Yang nggak pakai air juga bisa duduk meditasi, tangannya seperti ini kalau bisa, ya, untuk pengobatan ya. Kiri di atas, kanan di bawah, seperti ini. Jempol ketemu jempol, tutup. Duduk meditasi seperti ini. Taruh di depan pas kaki Anda sila. Oke, tarik nafas yang panjang, tahan sekuat-kuatnya, keluarkan pelan-pelan. Putar 3 kali dulu. Yang Islam baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Yang Nasrani baca doa, minta keberkahan Tuhan. Ya. Oke. Minta doanya untuk mancing. Yang berdoa aja, doa itu gampang. Doa sesuai apa yang nggak ada, doa khusus nggak ada. Itu keyakinan Anda aja yang membentuk. Ya. Kakek jubah putih tapi saya nggak tahu dia gimana itu, Ki. Oh, mantap itu. Udah terbuka. Cara ngobatin diri sendiri gimana, Ki? Bisa nggak, Ki, lewat air putih? Bisa kemarin dengan sholawat yang Islam bisa, atau dengan energi kemarin juga ada di materi sholawat itu udah saya ajarkan. Makanya sedulurku ngeliat video-video saya live sebelumnya, klik notification gambar lonceng tuh, klik itu pasti ada pemberitahuan. Itu setiap hari juga lihat full semua video saya biar paham. Itu sebelum tanya dilihat dulu sedulurku ya. Yang WhatsApp mohon maaf nggak bisa kebalas karena saya lagi di Jawa Timur, sekarang lagi di Jombang, kemarin Surabaya, besok balik ke Surabaya lagi. Ya, indigo sama laduni udah ya tadi ya. Salam kenal sedulurku semua. Ya, waalaikumsalam. Membuka mata batin itu bisa dengan berzikir, Ki. Bisa, itu kan meditasi sama. Sama. Terbukanya, ini pahamin lagi mata batin itu apa? Coba nanti replay lagi tayangan ini. Ya, gaib itu apa biar paham sedulurku. Ya, Masya Allah, masih ada nggak paham, masih ada yang gagal paham ini. Terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang kurang tepat. Pemahaman spiritual, ya pembodohan spiritual di luar sana, pembukaan mata batin, pembukaan mata gaib.
Ya, dibuka apanya yang dibuka itu gitu. Itu diberikan cara, ada yang pakai minuman. Kemudian diminumkan terbuka. Akhirnya gagal dibohongin. Ya karena itu pembodohan, enggak seperti itu mata batin, mata gaib. Alam gaib itu sedulurku, Masya Allah. Banyak di luar sana, akhirnya teman-teman banyak yang menjadi korban pembodohan spiritual, ya kan? Nah, dalam terang saya MCA Getar Semesta, itu sangat jelas. Dan memungkinkan sedulurku juga bisa menjadi guru spiritual atau meningkatkan jiwa spiritual dan jadi paranormal. Ya, saya bukan paranormal, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama, ya. Saya bukan orang-orang yang hebat. Saya hanya menyampaikan kabar baik dari Rasulullah, pemahaman saya yang mungkin harus saya sampaikan sedulurku, jangan salah paham. Ya. Oke, airnya taruh depan. Saya mau transfer energi untuk air Anda, ya, kemudian nanti diminum. Ya, taruh depan. Pegang seperti ini. Taruh depan. Oke. Saya transfer dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya nanti bacain Al-Fatihah 7 kali, dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jangan dalam hati. Kemudian setelah 7 tiup baru diminum. Niatkan ya sebelum Al-Fatihah niatkan untuk apa tujuan Anda? Untuk mungkin memekakan indera keenam atau rasa indigo atau untuk pengobatan. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Untuk apapun itu bisa. Sedulurnya yang kena santet, minumkan. Insya Allah bisa. Ya. Oke, buat yang lagi duduk bersila, yang nggak ada airnya sekarang, tutup mata, tarik nafas yang panjang. Saya berikan energi, membuka mata batin, gerbang gaib, kesehatan. Insya Allah ya, insya Allah atas kuasa dan ridha Allah. Inna mamru idza arada syai'an ayyakula. Ada energi negatif banyak. Tarik nafas panjang, keluarkan pelan. Ya. Buka mata. Rasakan dirinya semakin fresh. Kemudian kepekaan. Ntar kalau sampai melihat, merasakan sesuatu, baca istighfar aja. Aman. Ya.
Jadi nanti mungkin yang telat ngelihat, ulangin, tetap transfer tadi, insya Allah kita satu semesta. Sesungguhnya manusia adalah umat yang sama, yang satu. Jadi kita sesemesta sebenarnya. Kita ini satu sebenarnya. Satu semesta juga. Jadi bisa diulang tetap. Yang penting yakin. Kemudian saya tadi membaca doa. Doa untuk sedulurku semua. Ya, dalam air yang sudah disiapkan, dalam tubuh yang siap untuk saya transfer tadi. Ulangin nggak apa-apa bisa. Ya. Kalau Buddha bisa. Kita satu Tuhan. Ya. Yang membedakan ada sebutan. Ya, maaf kalau saya salah. Mungkin pemahaman saya dangkal, ya. Agama apapun bisa. Spiritual itu bukan masalah agama. Ya, karena Tuhan tidak beragama, tapi untuk mengenal Tuhan butuh agama. Terus nanti diulangin di replay aja. Nah, ada yang mengatakan seorang indigo itu harus diruqyah. Apa betul itu, Ki? Ya karena mereka berpendapat bahwa indigo ditempelin, tempelin makhluk dan sebagainya. Coba diruqyah kalau bisa. Ya. Sekarang kalau indigonya Nasrani, coba dipikir. Kalau indigonya orang Nasrani, orang Buddha, Anda ruqyah. Anda ruqyah. Ruqyah itu apa sih sebenarnya? Nah, ini harus Anda jelas. Harus perjelas. Nanti saya ajarkan pemahaman mengenai ruqyah juga ya di lain waktu ya. Semoga channel ini bisa berkah. Makanya share, like, komentar yang positif. Ya. Sedulurku, jangan menjadi orang yang sombong, jadilah orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang pelit, jadilah orang yang selalu berderma. Ya. Pesan saya, bersyukurlah. Selalu bersyukurlah apapun keadaanmu agar Tuhan menambah nikmat yang diberikan. Itu sudah janji Tuhan, ya. Jadi mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Saya akhiri yang sedulurku ya, karena saya juga tidak bisa lama-lama. Di sini saya masih banyak tugas sedulurku. Ya. Udah ya. Lihat dunia lain bisa, insya Allah bisa. Jadi itu indigo. Kalau mengasahnya tadi, ulang lagi aja ya. Caranya sederhana banget, intinya Anda yakin. Ya, zikir itu juga meditasi. Hidup ini yang terpenting adalah yakin. Mengimani itu meyakini sebenarnya. Mengimani pada yang gaib, meyakini pada yang gaib. Ya, sumbernya di mana? Allah yang memberikan kuasanya pada diri kita ini mana? Pikiran, di otak. Pikiran ada gaib. Begitu ya sedulur ya. Ayo kita berdoa sama-sama dulu sebelum saya akhiri. Ya, saya doakan ya Allah. Hamba berdoa ya Allah mudah-mudahan sedulur sambung rasa yang lagi melihat tayangan saya hidupnya diberkahi. Berkailah ya Allah ya Tuhanku. Berikan kesehatan dan biarkan usianya berkah ya Tuhan. Yang lagi membutuhkan uang, mudah-mudahan mulai besok pagi mendapatkan keajaiban yaitu uang yang sangat banyak. Yang lagi sakit sekarang dengan meminum air tadi atau yang tidak meminum, yang melihat sekarang diberikan kesehatan, berikan kesehatan ya Allah. Saya berdoa dengan ikhlas untuk Anda semua sedulurku ya, yang muslim aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inal syab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Sabtu besok saya menayangkan perjalanan saya di Syekh Panjalu. Ya, di situ ada membuka mata batin juga. Di situ mungkin sedulur mau lihat instan. Kemudian mendapatkan satu mustika dan pusaka saya. Ya. Semoga berkah buat kita semua.
Baik, seluruhku, saya bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin.